Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer, atau informasi lain yang relevan, termasuk seleksi CPNS P3K, tunjangan profesi guru dan pendidikan profesi guru, dan hal lain yang sesuai. Pada pertemuan kali ini ada satu hal penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer, dan sebelumnya saya pastikan bahwa semua Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasinya yaitu tentang peraturan pemerintah manajemen aparatur sipil negara yang disampaikan segera rampung. Di sini disampaikan bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB ungkap 4 poin prioritas termasuk nasib tenaga honorer. Bapak Ibu, terkait dengan hal ini tentunya ini adalah satu hal yang disambut oleh para honorer. Disambut dengan bahagia bila peraturan pemerintah tersebut yang mengatur tentang aparatur sipil negara, apalagi yang mengatur tentang pengangkatan honorer, suatu hal yang wajar kalau para honorer dan seluruh masyarakat menyambutnya dengan gembira ria. Namun dengan terbitnya nanti peraturan pemerintah manajemen ASN ini atau peraturan pemerintah turunan undang-undang ASN ini, ada 4 poin penting yang harus kita ketahui bersama, sebagaimana disampaikan oleh Menpan RB. Nah, apa kira-kira 4 poin tersebut Bapak Ibu? Mari kita simak informasi ini sampai selesai, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian, dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara dikabarkan masih dalam tahap penyusunan dan akan segera rampung. Peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara yang telah resmi ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia pada akhir Oktober bulan yang lalu. Jadi ini tidak goyang lagi Bapak Ibu ya, ini sudah sah dan sudah resmi ditandatangani oleh Kepala Negara. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, kemudian mengungkap beberapa poin yang akan diatur dalam peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara tersebut. Ini perlu kita ketahui Bapak Ibu ya, bahkan semua Bapak honorer wajib tahu tentang hal ini. Apa kira-kira hal penting yang diungkap oleh Menpan RB tersebut yang nantinya ini tertuang di dalam peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara. Karena apapun ceritanya para honorer menuju ke status ASN, maka wajib tahu apapun penting ini. Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, nasib tenaga honorer menjadi salah satu poin utama yang dibahas dalam peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara. Diketahui juga bahwa penataan tenaga honorer menjadi salah satu isu yang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Nasib tenaga honorer akan dibahas lebih detail pada peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara yang akan segera rampung, dan hal itu disampaikan Bapak Ibu ya, ini segera rampung dan bahkan menuju pengesahan. Menpan RB mengungkap terdapat 4 poin prioritas yang akan dibahas di dalam peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara. Nah, kira-kira apa saja itu Bapak Ibu? Mari kita simak dan kita teruskan untuk informasi ini. Berikut ini ada 4 poin penting prioritas yang diatur dalam peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara. Yang pertama adalah pelayanan dasar. Yang kedua, optimalisasi penyelesaian non-ASN atau optimalisasi penyelesaian tenaga honorer. Tiga,
pemenuhan tenaga teknis di sektor prioritas. 4. Pengurangan rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital. Nah, tentunya keempat poin ini harus diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer yang akan menuju status aparatur sipil negara, yang meliputi pelayanan dasar, kemudian optimalisasi penyelesaian non-ASN. Ini poin penting ya Bapak Ibu, yang sangat menyentuh honorer adalah poin kedua, yaitu optimalisasi penyelesaian non-aparatur sipil negara. Nah, bagaimana mekanisme pemerintah untuk melakukan optimalisasi penyelesaian non-ASN ini? Itu adalah tentunya hak mutlak di tangan pemerintah sebagaimana trik dan solusi terbaik yang nantinya menjadi hal yang dicetuskan untuk menyelesaikan persoalan honorer. Demikian dengan pemenuhan teknis di sektor prioritas. Tentunya juga ini adalah yang dibutuhkan adalah mengenai tenaga teknis di sektor pemerintah yang sifatnya bagian-bagian prioritas. Demikian poin keempat yaitu pengurangan rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital. Maka tentunya di sini, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Menpan RB sebagai konsep bahwa ini nantinya kemungkinan ada perampingan terkait dengan hal ini. Pada masalah penataan tenaga honorer, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengungkap bahwa pemerintah telah mempersiapkan kuota untuk pengangkatan menjadi aparatur sipil negara. Jadi, Bapak Ibu tentunya menunggu bagaimana realisasi dari pernyataan ini bahwa kuota untuk pengangkatan menjadi ASN itu yang sumbernya adalah dari honorer. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, mengatakan bahwa pemerintah mengalokasikan 80% untuk tenaga honorer kategori 2, yang notabene adalah ex-THK 2, dan honorer yang telah mengabdi dalam rekrutmen aparatur sipil negara. Tenaga honorer yang telah mengabdi lama akan lebih diprioritaskan dalam pengangkatan menjadi aparatur sipil negara atau menjadi ASN, yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Itulah 4 poin prioritas dalam peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara, termasuk nasib tenaga honorer yang diungkap oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB sesuai dengan paparannya, yaitu terdapat pada poin kedua, yaitu optimalisasi penyelesaian non-ASN atau tenaga honorer setelah pelayanan dasar. Demikian informasinya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.